Hari ini bersama Kristo Immanuel. Halo bro. Halo Bang Radit. Lo kalau mendefinisikan diri lo tuh apa sebenarnya pekerjaannya? Utamanya apa? Kreator Apa kah? ya? Gue ngeblank lagi tadi. Apa ya? Kenapa lo langsung ngeblank tiba-tiba? Gitu barusan kayak nyari. Kalau KTP ya, KTP gue wira swasta. Oh sama kalau itu. Sama. Iya. Tapi lo kalau mendefinisikan diri lo? Yang ada aja gue kerjain. Yang ada aja? Ya enggak. Apa ya mungkin gak tau ya ini hopefully gak cringe tapi seniman I guess. Seniman? Iya kali ya. Oke. Emang lo dari awal mau jadi seniman? Dari kecil muda? gue sebenarnya pengen bekerja di industri film. Intinya itu. Oke. Jadi mau jadi apapun itu yang penting di industri film. Tapi utamanya pengen jadi sutradara. Cuman dari kecil tuh ngelihat opportunity-nya di mana yang paling besar. Kayak pas gue kuliah sempat dibilang opportunity paling gede sekarang di sound gitu. Jadi gue belajar sound gitu. Kenapa dari kecil pengen masuk ke film? Ada film yang lo suka kah atau apa? Karena yang pertama tuh gue nggak melihat kerja kantoran sebagai opsi dulu pas kecil. Karena gue nggak melihat itu fun. Gue pas kecil tuh kayak gue pengen kerja tuh fun gitu loh. Yang Gitu. kayak wih gitu loh. Kayak pakai main-main gitu pengennya. Dan itu sampai gue SMA, sampai kuliah. Sampai SMA sebelum akhir kuliah. Juga masih gak bisa melihat itu sebagai opsi gitu. Kayaknya gue kalau kerja kantoran gue akan jelek kinerjanya. Oke. Gitu. Jadinya gue harus mengerjakan sesuatu yang gue hobi gue. Jadi gue bagusin banget hobi gue sampai gue bisa kerja di hobi gue itu gitu. Emang lo ngelihat apa pas kecil sampai lo bisa berasumsi kerja kantoran Bokap. tuh? Oh bokap kerja kantoran. Bokap kerja kantoran. Berarti tiap hari dia pulang, lo ngeliat dia, kayaknya enggak. Ya kan gitu, ya berarti gitu kan. Tiap kali dia pulang ke rumah, kayaknya enggak sih. Enggak gitu. Papa berangkat kerja dulu ya. Wah enggak deh. Enggak sih kayaknya. Enggak sih. No. Kenapa hobinya ke film? Lo suka nonton kah atau? Gue tuh dari kecil suka berimajinasi bang. Jadi ngelihat film itu kayak imajinasi yang ada di kepala gue selama ini dijadiin visual. Kayak film-film kayak Narnia, The Grinch gitu tuh. Wah ngelihat aneh-anehnya tuh terjadi gitu. Apalagi kayak The Mask. Gue tuh suka banget campuran antara dunia nyata sama dunia fantasi tuh dijadi satu universe yang sama gitu. Okay. Kalau kayak Lord of the Rings kan full fantasy. Tapi kalau kayak Narnia kan ada dunia nyata terus dunia fantasi. Mask tuh juga kayak fantasi di tengah-tengah dunia yang nyata gitu. Gitu-gitu. Gue tuh suka itu. Lo tahu menyukai itu karena pas filmnya keluar lo jadi nonton atau di luar film pun lo juga suka berfantasi-fantasi kayak gitu? Gue di luar film pun suka berimajinasi sendiri gitu. Gue suka. Apa fantasi terliar lo? That sounds super wrong. Jadi ada tukang paket pulang. Kalau gue fantasi terliar gue ya. Waktu kecil kan? Gue mau denger ya. Waktu kecil. Waktu dewasa gak usah dijelasin ya? Gak usah. Fantasi terliar gue waktu dewasa. Gak usah jangan. Itu tiap minggu bisa nonton anime. Oh, kan fantasi terliar. Bener-bener. Kurang liar Masa cuma setiap minggu mau nonton anime. Biar aman kan situ. Oh iya. Wah liar sekali. Iya. Waktu kecil itu gue tau gak lo yang kayak mainan-mainan prajurit-prajurit tuh. Aduh sama lagi. Iya kan? Yang warna hijau. Yang suka di Toy Story tuh. Gue kasih parasut. Sudah diterbang dari lantai 2 apa segala macam. Gue bikin mereka perang. Terus gue punya satu set Lego sendiri. Gue suka mengimajinasikan adegan-adegan yang gue lakukan dengan mainan-mainan gue. Gitu. Oke. Jadi gue suka berfantasi di situ. Lo mainan juga kah atau gambar atau apa? Gue lebih ke. Jadi rumah gue dari kecil tuh nggak pernah rapih karena diberantakin sama gue. Jadi misalnya gue ngambil kursi terus kayak main ceritanya ini lahar jadi nggak boleh jatuh dari kursi gitu ntar sama adik gue. Atau enggak nanti jadi kasur di lantai itu kan ada kasur atas sama kasur lantai kan. Nah kasur lantai gue tuh selalu rusak karena gue lipet jadi 2 terus gue jadi tenda. Terus ntar gue main sama adik gue kayak ceritanya kita lagi di tengah hutan. Tapi mainan juga. Tapi bedanya gue bukan Lego atau mainan-mainan kayak gitu. Gue pergi Toys R Us zaman dulu. Lihat mainannya mau yang mana. Terus kita pasar gembrong beli yang mirip. Karena di pasar gembrong lebih murah. Versi bajakannya. Versi bajakan. Gue ingat banget adek gue pengen beli Baby Alive dulu namanya. Baby Alive. Gue punya lagi. Nah, iya, gue buat anak lu. Gue punya itu di umur 34, gue beli di PIM.
Buat Lucu. apa? Susah. Buat apa? Susah. Nggak karena lucu. Bisa boker kan? Lah masa lu nyari mainan yang bisa boker di umur 34? Bener kan? Baby life kan? Bener, Iya, tapi bener. bukan itu yang intinya yang saya membingungkan sayanya dong. Ngapain kamu di umur 34 membeli mainan yang bisa Nggak tau, lo yang ngedit videonya ya? Iya, gue beli terus gue bilang Fadil, Dil gue dapat mainan Dil. Ini kita bukan review. dapat beli mainan. Iya beli, Iya. gue beli Aku mainan. aja memang lu secara sadar di umur 34 itu tapi lucu. membeli mainan itu. Soalnya gue baru pertama kali ngeliat ada mainan bisa boker Iya, di situ. nah adik gue tuh dari kecil pengen banget itu. Akhirnya kita beli ke Pasar Gembrong. Namanya Baby Hidup. Nggak tahu gue nama pokoknya jadi main apa. Oh, human trafficking. Dari Pasti pencet pulangin aku. Tunggu, Dek. Oh, Wah, bayi Dek. Kok beneran. pucet gitu. Terus. Ya udah jadinya beli di Pasar Gembrong itu dulu mainan tentara-tentaraan dinosaurus. Itu belinya di Pasar Gembrong tapi ngeliatnya di Toys R Us dulu karena ini mahal kalau yang di situ kan yang aslinya. Iya lumayan sih itu. Gitu. Nah terus lo suka film, Ya, pengen jadi sutradara berarti dari SMP, SD. SMA, dari SD. dari SD. Lo menyalurkannya gimana? Lo ikut klub film kah atau lo apa? Lo Enggak, ngapain gue tuh dari kecil kurang punya banyak temen gitu, kurang punya banyak circle gitu lah. Nah jadinya bokap pernah ikut lomba di kantornya, terus hadiahnya adalah handycam. Nah dari handycam itu gue bikin film pendek sama sepupu gue sama adik gue gitu di rumah. Oke. Itu SD kelas 5 apa, kelas 4 gitu lupa gue. Nah lo ramenya justru ketika lo menirukan Suara-suara. suara-suara impersonasi kan. Sempet rame banget tuh pas pandemi ya? Iya pandemi 2020. Sebenarnya awalnya 2018 atau 19 gitu. Tapi Iya. ramai baru pas pandemi. Rame pas pandemi, diajakin Ernest masuk manajemen doi. Betul. Hanya karena itu atau dia ngelihat lo bisa stand up atau apa? Enggak, Waktu dia bilang ke lo? gara-gara Ernest bilang waktu itu dia ngelihat dari sketsa yang gue bikin, gue punya basic menulis. Kata dan dia. suka, iya dan dia suka dengan style tulisan gue gitu. Terus dia bilang coba ikut manajemen, terus gue pengen jadiin lo either sutradara atau penulis gitu. Oh dari awal dia bilang kayak gitu. Nah lo gabung sama Ernest karena lo tahu jalur lo mau dijadikan sutradara nih. Iya. Dan gue dengar ceritanya untuk film lo yang pertama yang tinggal meninggal ini, lo harus ngebuktiin berkali-kali kepada Ernest bahwa skripnya layak gitu. Apa gimana sih? Enggak sih, kalau itu lebih ke justru gue nggak nyangka kok Ernest pick up skripnya malah. Jadi gue bikin ini bareng istri berdua nulis. Iya gue lihat tuh. Iya, terus pas nulis kita upload di Instagram kalau kita lagi nulis sebagai hobi. Terus Ernest nanya premisnya dan gue diminta ceritain ke dia sinopsis fullnya seperti apa. Baru abis itu dari situ Ernest kayak oke, kita go, tapi yang bukan membuktikan, lebih ke kita debat panjangnya soal titik mananya supaya film ini jangan terlalu dark, terus titik mananya supaya film ini tuh jangan terlalu berat gitu. Apa yang di awal ngebuat film lo jadi terlalu berat yang akhirnya diubah setelah diskusi sama produser? Ada bagian apa yang lo take out? Sebenarnya di bagian ending sih, jadi gue nggak bisa kasih tahu spoiler. Ya, nggak apa-apa. intinya dark banget Intinya endingnya dark banget. Terus kita diskusi gimana supaya aftertaste penonton tetap di hangatnya gitu, bukan di bitternya gitu. Karena gue pengen filmnya tuh kan ironis gitu, full of irony filmnya gitu. Jadi gimana supaya tetap aftertaste itu ada sweetnya sedikit gitu. Oke. Gitu sih. Nah untuk komedi lo suka cringe komedi? Suka banget gue, parah. Kayak gimana sih cringe komedi itu? Cringe comedy tuh contoh ya, misalnya kayak The Office gitu. The Office, terus kayak Fleabag, terus kayak Curb Your Enthusiasm. Iya gue suka semua tuh. Lu nonton Curb Your Enthusiasm? Gue nonton semua. Oh my semua God. season. Kenapa oh my god? Seneng gue ketemu orang yang nonton Curb. Susah banget bang ketemu orang yang nonton juga Curb Your Enthusiasm. Masa? Serius itu Sesusah itu? teng terereng itunya doang yang viral. Iya, itu Seriesnya viral. kagak, kesel banget gue. Pas itu bener, yes akhirnya viral nih series di Indo. Iya. Ya tengnya doang. Iya. Mari kita Gitu. ngomongin Curb. Mari kita ngomongin Curb. Jadi awalnya kan Seinfeld kan. BTW please nonton Curb Your Enthusiasm. Lanjut. Seinfeld itu kan salah satu sitcom yang paling gede kan. Ya. Tapi kan yang bikin kan bukan Seinfeld doang. Iya. Dia bersama Larry Larry David. David, Kenapa gue akhirnya nontonin Curb tuh karena pada zaman gue bikin Malam Minggu Miko itu skrip yang gue bedah banyak skripnya Seinfeld.
Oh. Terus menurut gue genius banget skripnya Iya, Seinfeld. iya. Termasuk salah satu yang gue bedah itu pas mereka lagi nunggu di restoran lah. Gue gak tahu lo nonton Seinfeld apa enggak. Pokoknya dia Gue nunggu nonton di tapi gue ternyata gak terlalu Suka ya? Gak terlalu enjoy. Lo nonton season 1 abis itu lo gak enjoy kan? Iya. Yang bagusnya season 2 pak. Yah. Sama kayak di Office Amerika. Iya benar-benar di Office season 1 kurang. Season 1 kurang tuh. Iya gue bertahan banget tuh season 1. Aduh ini Iya. apa gue gak lanjut ya. Season 2-nya. Season 2-nya langsung. Yang Seinfeld dari season 2 menurut gue. Nah terus gue bedah ditulis tuh namanya Larry David kan. Wah siapa nih orang kok skripnya bagus-bagus banget gitu. Akhirnya gue pelajarin, gue cari tahu soal dia. Begitu Seinfeld selesai dia bikin Curb, udah deh gue nontonin dari pertama sampai Wah, parah sih. Gila itu. Parah. Gila bro. Curb tuh kayak titik gak nyamannya tuh pas banget menurut gue. Iya. Titik gak nyaman ketawanya tuh kayak aduh enak banget ini. Kayak makan makanan yang gurih banget gitu buat gue. Iya. Nonton Curb tuh. Dan gue kan bedah juga tuh kenapa formulanya Larry David tuh kayak gimana. Kan biasanya kan suka kebohongan-kebohongan kecil ya akhirnya jadi gede. Iya. Lu tahu cara Larry David nulis tapi? Nah itu gue gak tahu. Gue belum pernah nge-breakdown. Bro dia ternyata pakai nama gayanya retroscripting. What is that? Retroscripting adalah skripnya dia itu nggak ada dialognya pak. It's only pointers. Jadi cuma pointer-pointer doang. Dia akan sini, dia akan gini, nanti dia akan malu gara-gara ini. Jadi aktornya di set itu dibebasin, pokoknya nanti endingnya begini. Nah jadi dia ngerol, jadi impromptu tuh. Dari season 1 Curb sampai season yang sekarang, itu dialognya improv pak. Mind blowing gak? Makanya flow-nya kok flow-nya agak kayak basa-basi gitu, ya. kayak bombak. Kok kayak basa-basi, kok gak rapi ya flow-nya ya. Iya bener-bener. Kayak conversational aja kan. Karena itu improvisasi pak. Pemainnya memang dibiarin. Gue gak akan ngasih lo dialog. Pokoknya intinya nanti begini gitu. Oh gitu, baru tahu gue. Iya retroscripting kalau mau Google nanti. Retroscripting, oke Iya. menarik. Nah akhirnya gue pakai itu di percobaan gue bikin series namanya Tragedi Squishy Berhantu. Oke. Jadi gue dikasih Squishy sama Ria Ricis. Lucu banget lagi. Beneran ini kisah nyata. Terus Squishy-nya ternyata ada hantunya namanya Reza. Hantu yang masuk ke Squishy itu. Namanya Reza. Nama Dari semua nama hantu itu adalah Reza. Nah itu kita bikin berapa episode ya? 6 ya? Itu hantu either jago nge-MC atau jago acting kayaknya ya. Dia 6 atau... Oh ya? Nggak ada Oke, skrip oke. pak. Oh. Bener-bener pas kita mau syuting nanti ceritanya kayak gini gitu. Kayak gitu doang. Nah tapi kita nggak lanjut, nggak sampai tamat. Karena gue bingung. Hah? Lu bingung apa? Bingung nyelesainnya gimana? Pertama bingung, kedua mager. Karena gak ada skripnya kan jadi kayak nanti aja lah. Tapi itu lu yang nulis retroscriptnya? Maksudnya? Lu yang nulis semua pointers itu? Iya. Oke. Gue kan ada sama Alfi ya, paling banyak sama Alfi. Iya ada sama Alfi. Vi nanti ngomong ini ya gitu doang. Nanti kita berdebat soal ini ya gitu. Fun banget sumpah. Asli. Apalagi gue liat lu suka improv komedi kan? Suka banget gue. Gue dari kecil nonton Whose Line Is It Anyway. Aduh iya lagi. Ada satu lagi grup mereka bikin baru improv night atau apa something like that. Terus gue nontonin itu kayak lu nonton Middleditch and Schwartz gak? Enggak, itu apa? Aduh. Oh ini Netflix ya? Iya. Oh yang berdua? Iya. Tahu. Wah itu Tahu. suka banget. Gue nonton itu sampai 8 kali kayaknya udah gue tonton ulang berkali-kali karena gak ada episode barunya kan. Gue bahkan cita-cita gue ke Amrik gue bisa nonton mereka live gitu. Enggak kena di gua. Middleditch and Schwartz? Enggak. Oh ya? Enggak tahu kenapa. Oh gitu, oke. Enggak tahu kenapa. Gue lihat di Netflix, gue nonton dikit, gue kayak kayaknya enggak sih gitu. Oke. Bob Burnham nonton gak? Nonton dong. Suka? Oke. Gue suka Bob Burnham. Cuman kadang menurut gue ya si Bob Burnham itu dia menaruh dirinya di atas penonton. Semuanya. Iya. Artinya lu jadi bingung bersikap gitu. Gue nonton dia tuh kadang-kadang suka bingung gue sikapnya kayak gimana. Ini part dia mau gue ketawa atau enggak ya? Karena dia nyelipinnya gitu kan. Dia lagi komedik. Tahu-tahu dia bikinnya jadi kayak dramatik gitu-gitu. Itu aja. Jadi gue suka menerka-nerka pada titik mana sih Bob Burnham bisa gue nikmatin. Gitu. Tapi lo suka dari awal? Justru gue sukanya gara-gara itu. Gue tuh suka nonton sebuah karya yang guanya gak berasa didikte. Gue gak suka nonton karya yang guanya didikte. Kayak misalnya adegan sedih, terus karyanya bilang, ini sedih loh. Sedih ya. Nah itu gue gak suka banget. Biasanya gue skip langsung. Iya. Gue suka justru kayak
adegan yang sedih, misalnya nggak ada musik gitu, atau dialognya nggak ada sedih-sedihnya dalam tanda kutip gitu. Iya. Nah kayak gitu tuh gue suka. Ya lo suka mainin ironi yang kayak gitu ya. Iya. Ketika ya itu tuh seru sih. Nah lo bilang lo mau ke Amerika. Ya. Mau nonton itu langsung. Lo pernah ke luar negeri dan nonton pertunjukan live apapun gak? Pernah. Apa itu, kemana tuh? Ke Singapura gue beberapa kali nonton musicals karena gue suka banget. Oke, lo nyari musical. Ya sangat musical enthusiast gue. Gue tuh baru menemukan bahwa ternyata seru ya kalau keluar negeri jalan-jalan nonton komedi itu semenjak ada Melbourne Comedy Festival. Oh, gue baru denger ini. Nah, ada Melbourne Comedy Festival. Itu kayak stand up comedy semua gitu? Iya, dan nggak cuma stand up comedy bro. Dia komedi-komedi lain juga ada. Komedi lain maksudnya? Iya, maksudnya kayak, nih contoh ya, seru banget. Jadi kita kalau buka websitenya, kan gue kemarin kesana main. Ini kapan kejadiannya? Tahun ini. Oh, awal tahun ini. Iya, berapa bulan kemudian, berapa bulan sebelumnya lah. Gue datang ke sana mau nonton Melbourne International Comedy Festival. Datanglah gue ke sana kan. Gue nggak tahu mau nonton siapa. Nggak ada yang tahu gue. Karena itu komedi internasional yang gue nggak familiar. Ada komedian dari Yunani. Gue nggak kenal gitu. Oke. Nah akhirnya gue buka websitenya, ngacak jadinya pak. Ternyata pas gue buka websitenya, ada jam 8 pagi tur kota Melbourne sama komedian. Jadi dia ngelawak sambil turin kita kota. Hah? Serius? Iya itu kayak gitu. Aneh banget. Lo bisa ngambil itu tur kota Melbourne sambil ngelawak. Hah? Iya. Oh my god, that is so cool. Itu menarik kan? Menarik. Nanti jam 10 ketika hari Minggu ada comedy show for kids. Isinya 100 cara melawan orang tua gitu. Tapi dibuat komedi. Gila gak? Keren sih. Gila kan? Oh keren sih. Baru malamnya komedian, stand komedian. Gue datang hampir tiap hari. Oh wow, oke. Gue merasakan. Lu nyobain yang tour itu akhirnya? Enggak, karena gue bangun siang. Oh oke. Lebih ke bangun siang. Simple ya. Males bangun pagi. Gue datang dari venue kecil yang nonton cuma 4 orang komedian Yunani itu. Sampai akhirnya begitu selesai, thank you. Dari awal dia mau masuk, dia introduce dirinya sendiri. Jadi itu agak awkward sih gue ngeliatnya. Ya berikutnya adalah penampilan dari gini-gini. Yaitu saya sendiri. Dia taruh, dia naik. Ya ini saya gitu. Terus yang nonton 4 orang? Nonton 4 orang. Aduh. Nonton 4 orang, gini. Lebih ke nongkrong gak sih itu? Iya sih kayaknya. Iya sih. Tapi lucu banget. Oh tapi dia lucu banget? Lucu banget. Aduh. Tapi ketawa 4 orang ya kayak tetep, gitu sih. Selucu-lucunya performance kalau yang nonton 4 orang sih tetap. Iya kurang gede aja. Kecuali gitu. 4 orang itu penonton bayaran Facebookers gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin tetap kenceng ya. Gue mau kayak gitu tapi ditanya ini takut ngeledek kan nanti. Iya bener sih bener. Akhirnya udah. Begitu selesai penampilan, dia ke depan pintu nyalamin yang nonton. Thank you gitu. Oh gitu. Akhirnya gue foto bareng. Boleh foto bareng gak? Boleh. Terus gue posting. Habis itu ada komedian cewek. Komedian cewek Australia. Venue-nya cuman kayak 50-40 di perpustakaan dia main. Di perpustakaan di stand up? Perpustakaan. Oh lucu banget. Terus ada komedian Australia yang keturunan Chinese juga. Dia kemarin rame banget lah pokoknya tentang menjadi Chinese Australian di YouTube. Dia bikin show komedi. Gue pikir kan stand up. Nggak taunya dia jadi orang kulit putih, pura-pura jadi orang kulit putih. Dia presentasi. Oke. Gimana cara kita mengembrace whiteness, our whiteness. Gimana cara mengembrace menjadi orang kulit putih, kita harus melakukan ini semua. Oh satir gitu jadinya. Iya satir, dia orang Chinese tapi ngajarin orang cara jadi orang kulit putih itu gimana sih. Iya. Jadi gue dapat banyak banget referensi bro. Oh nice, that's nice. Banyak banget referensi. Gue suka nonton, ada di YouTube, gue lupa namanya apa, tapi intinya panggungnya warna hitam gitu, tapi setiap, jadi akan ada banyak komedian yang lakuin solo sketch gitu. Oke. Pakai kostum, pakai apa, beda-beda sketchnya. Okay. Tapi misalnya ada sketchnya adalah seorang tour guide di Hong Kong yang sebenarnya CIA gitu. Oh. Jadi sketch-sketchnya aneh-aneh gitu. Jadi ntar dia misalnya datang kayak, okay, come here. You can see right here. Give me 5 minutes. Hello, Mr. George Bush. We have what the people gitu. Aneh-aneh gitulah. Terus kayak misalnya ada penyanyi Broadway, aktor yang udah senior banget.
kayak George Clooney gitu. Pengen masuk Broadway akhirnya dikasih satu scene gitu. Jadi nanti sketchnya adalah dia nyanyi tapi lagunya nadanya sama tapi dia bahas itu gitu. Jadi aku gak bisa nyanyi. Jadi laguku gini. Aku cuma muncul sekali gitu. Terus kayak bagus banget gitu. Gue suka banget tuh nonton deh. Keren. Iya nanti gue lihat. Apa namanya? Nah itu gue lupa. Pokoknya cari aja yang the old Broadway singer gitu, sketch gitu. Biasanya harusnya muncul. Nah gue kan bikin show juga yang paling baru namanya Cerita Anehku kan. Dan gue itu ngambil dari Seinfeld bikin show di New York. Dia pakai ala Vegas punya tuh namanya residency. Jadi lo bercokol di satu kota, lo bikin show sebanyak-banyaknya di kota itu. Nggak kayak stand up comedian tradisional yang which is dia main di Jakarta, abis itu main di Surabaya, abis itu main. Nah akhirnya dari yang pertama dari Cerita Cintaku, gue pakai konsep residency itu. Jadi di Jakarta gue main 20 show, 25 show gitu sampai sekarang. Nah pas gue ke Melbourne lebih gila lagi. Yang di festival itu Pak, dia main tiap hari. Tiap hari. Special show tiap hari. Wah gila. Special show tiap hari. Gue gak sanggup sih. Hah? Itu energinya gimana ya? Iya makanya. Gue kayak tahun depan mau datang lagi mau lihat. Oh gue kayak tahun depan mau nyoba deh. Gak bisa gue pasti gak bisa. Gak dulu sih kayaknya. Gak bisa capek pasti. Nah tapi lo paling sering ke Jepang justru. Ke Jepang? Kalau jalan-jalan. Ngapain tuh? Karena lo suka Jepang atau? Gue suka banget negara yang walkable. Gue suka banget negara yang gue liburannya bukan shopping tapi bisa duduk di taman. Ngelihat hewan-hewan atau kayak jalan-jalan doang gitu, ngelihat pemandangan, foto pemandangannya gitu-gitu. Gue suka banget cuman sightseeing. Gue tuh bahkan gue di Jakarta aja ya, gue bisa kalau misalnya ke akuarium itu tuh gue bisa 5 jam di akuarium yang masuk ke dalam. Iya, gue bisa nahan. Aku lah Denny manusia ikan. Nggak, aku ke akuarium. Nggak, maksudnya ke apa namanya tuh ya si akuarium gitu. Terus di dalam situ gue bisa sampai 4 jam 5 jam duduk cuman ngeliatin ubur-ubur, ikan lewat. Nah gue tuh suka di Jepang tuh gara-gara gue gak harus duduk diem. Tapi gue bisa jalan kayak 10 menit sekali tuh pemandangannya ganti lagi gitu. Dan gue tuh suka banget karena di Jepang itu menurut gue lengkap. Jadi lu mau yang kota-kota ada, yang desa-desa ada, yang desa tapi kayak modern ada, yang tradisional banget juga ada gitu. Makanya lo suka ke Nara karena ada rusa. Parah, gue suka banget Nara. Lu ngapain sama rusa di? Gue naikin, terus kita terbang ke bulan. Masih ya, fantasi liar ya. Soalnya keren di Nara tuh rusanya bisa ngangguk. Hah? Oh iya? Iya, jadi kalau kita punya snack nih, terus gue gini, ntar dia ngangguk, ntar gue kasih snack gitu. Yang beneran. Lo ngangguk, dia ngangguk juga? Ngangguk. Kalau gue ngangguk, dia ngangguk. Gue gak punya snack, dia ngatas lagi terus dia gitu. Enggak, itu gak bercanda ya. Enggak. Agak gak sopan tuh rusa ya. Terus dia tangan enak gini. Gini dong, oglek dong. Iya. Kamu gitu. Rusanya. Jadi makanya lo suka kesana. Suka banget. Terus rusanya banyak banget. Jadi nyebrang jalan ada rusa. Mau masuk kayak ke supermarket juga di depannya ada rusa. Terus. Saya gitu. Ayo dikit lagi deh Bang. Yaelah 2000 doang Bang. Gak ada gitu. Beneran. Tadi pas saya datang gak ada. Iya. Bagian saya mau keluar ditarik kan. Rusa gitu. Rusa. Gitu. Cuman sekarang tuh kayak ini ya, gue tuh pengen banget ke Jepang. Dulu memang sempat tinggal di sana juga, cuman udah lama nggak ke Jepang kan. Jadi gue udah rencanain lama, pakailah ChatGPT gue untuk melihat kota-kotanya apa aja yang seru apa aja. Makanya gue tahu Nara tuh ada rusanya. Iya. Karena menurut ChatGPT, lo harus ke Nara kalau lo suka sama binatang. Betul. Dibilang kayak gitu. Iya. Jadi teknologi itu memudahkan banget, apalagi kalau pas gue ke Melbourne kemarin itu juga cuman pakai Google Map doang kan. Ya. Menurut gue ini waktu yang tepat kalau misalnya kita bisa nabung, kita bisa punya waktu dan gak harus keluar negeri ya. Untuk liburan, untuk jalan-jalan karena teknologi itu memudahkan banyak sekali hal gitu. Bener. Nah termasuk salah satu yang paling repotin dulu pas zaman dulu pas lagi traveling tuh. Yaitu? Pembayaran bro. Nah pembayaran itu cukup ribet sih. Kadang lupa bawa uang kecil nih dulu nih. Setuju gue. Terus harus, ya apalagi kalau tukar duit ya. Lo ngerasain juga gak sih? Parah. Dulu tuh gue kalau keluar negeri,
itu tuh persiapannya kayaknya ribet banget. Jadi gue kalau sebelum keluar negeri gue harus ke money changer dulu kan. Sedangkan mau ke money changer gue cari lagi gitu money changer mana yang nilai tukarnya bagus. Sedangkan yang dekat rumah gue tuh ada yang jelek gitu. Gara-gara gue tukeran sama bapak-bapak yang pegang yen aja gitu. Saya punya yen, ada yang mau tukeran gak gitu. Jelek jadinya kan kayak, Pak saya punya saya ya. Ayo gitu. Nah, itu kan, ya gak mau Pak. Kurang gitu. Jadi gue harus ke Jakarta dulu misalnya jauh gitu. Males. Tau gak ada satu hal di core memory gue. Di Puri Indah Mall ya. Dulu tuh di Puri Indah Mall tuh ada money changer. Ini masuk core memory gue nih. Karena waktu itu gue lagi mau pergi ke luar negeri nih. Ini kita bicara maybe 10 years ago lah. 10 tahun, 5 tahun yang lalu. 7 tahun, 10 tahun yang lalu. Gue masuk ke sana mau nuker duit Pak. Gue lagi ngantri mau nuker duit. Ada ibu-ibu masuk Pak ke money changer. Terus? Saya mau tuker 100 juta. Tiba-tiba kayak gitu. Buset. Orang kaya bener loh. Tiba-tiba teriak kayak gitu. Gini terus abis dibilang saya mau tukar 100 juta. Gini kan gaya kamu. Gitu. Dame Tuhan. Gitu gak dia? Tahu gak? Enggak. Beda. Orang. Kenapa gak sekalian? Iya. Itu beda gender juga sih. Oh beda ya. Ini nenek-nenek. Terus. Dia masuk gue kayak anjir nih 100 juta bener nih gitu kan. Maksudnya 100 juta banget nih gitu. Akhirnya tapi kayaknya lebay banget dah kenapa harus. Makanya. Drama banget. Terus. Saya mau tuker 100 juta. Dia bilang gitu. Tapi nenek-nenek bener-bener nenek-nenek. Bentukan nenek-nenek gitu. Iya. Tapi dia gak gini kan tiba-tiba. Saya Tom Cruise gitu. Ternyata kamu kena deh gitu gak ya. Dia cuman gini terus. Ternyata beneran dalamnya ada Wiguna ya. Emang bener dia. Aduh lucu banget ngebayanginnya. Ini true story nih. Karena masuk ke core memory gue. Dia ke depan, terus dia ngerogoh tasnya. Kan gue pikir kayak, oke 100 juta lo duluan. Ya maksud gue kayak gede-gedean duit, cara nuker duit tuh. Gue baru tahu. Ya gue kayak, lo kayak udah semangat banget lu punya duit 100 juta, semangat banget mau nuker. Ya udah gue mundur deh. Ya udah deh. Aduh gue malu. Waktu dan tempat milik lo gitu. Ya udah silakan gitu. Akhirnya gue mundur, terus dia ngerogoh ini, terus dia ngeliat duitnya. Oh ternyata 1 juta deng, dia bilang gitu. Hah? Apaan sih? Oh ternyata 1 juta deh gitu. Enggak, kalau misalnya ternyata 98 juta deng boleh. 1 juta. 100 ke 1 tuh jauh loh. Bu. Gue kayak ini saya nih yang demi Tuhan. Gue juga kayak iya dah. Aneh banget. Itu masuk core memory gue. Oh ternyata 1 juta deng. Iya gak pakai, iya deh gitu lah. Juta deh. Iya bukan itu aja. Maksud gue cuma lebih ke. Kok bisa sih lu di depan gitu. 1 juta deh. Iya. Ternyata 1 juta deh gitu. Aneh banget orang. Aneh banget. Oke. Masuk ke core memory. Iya sih obviously. Gue ngerti banget kenapa itu masuk core memory. Gue jadi lu juga bakal nempel sih ada ibu. Itu masuk terus gue masih. Gue tiap kali ada uang 100 juta lewat di billboard terus ada nenek di sebelahnya gue kan kayak. Iya lagi gue inget itu. Gue gitu selalu deh. Dan itu bersandingan dengan core memory gue ketika di Kelapa Gading ada nenek dibotakin. Apaan sih nih? Ini beneran gak sih? Bener. Kok ada nenek dibotakin? Iya nenek datang ke salon. Minta dibotakin sama orang salon. Karena? Di Kelapa gak tahu. Dia kayaknya dia gak minta dibotakin. Dia duduk. Terus dia minta pendek. Terus kayak si ini nanya. Mau pendek banget. Terus dia jadi cepak. Pokoknya dia jadi cepak. Terus dia habis cepak gini gak? Enggak, tapi dia gini. Enggak tahu ya datang ibu ininya anaknya marah-marah. Itu kan core memory juga. Kenapa ibu saya digini? Kenapa ibu saya jadi cepat? Tapi anyway, karena money changer tuh emang Gue kadang juga Gue juga suka ketemu money changer yang ada ibu-ibu cepaknya. Bukan. Nggak ada. Suka ada yang galak kan di luar. Maksudnya? Gue pernah beberapa kali dapat yang galak aja. Di luar? Di luar negeri. Senyum juga enggak. Gue kira pas masuk di luar dia gini, pas masuk halo gitu. Kamu mau ke ruang ya? Pas masuk ya silakan gitu. Enggak maksudnya di luar negeri. Iya. Lu pernah enggak nemu money changer? Biasanya jutek. Kenapa ya? Gak tahu gue. Money changer luar negeri tuh jutek-jutek banget. How much? Iya gini. Ya, no, cannot. Iya, gitu, kan? gue. Lu gak mau duit ya? Iya. Sebel gue, bener lah. Iya, ngerti banget lagi. Nah sekarang ada Livin by Mandiri. Nah itu untuk urusan keluar negeri, tuker-tuker duit segala macam tuh gampang. Nah ini informasi juga nih buat yang di rumah ya. Livin by Mandiri itu solusi untuk yang bingung urusan transaksi luar negeri. Jadi mau traveling, beli barang dari luar negeri,
kita harus bayar pakai mata uang asing atau sekedar kita kirim uang ke negara lain tuh nggak harus ribet mikirin konversi mata uang dan biaya. Jadi semuanya bisa di Livin by Mandiri. Nah lo ada pengalaman itu nggak? Ketemu nenek-nenek Jepang nggak? Enggak. Lo ada pengalaman beli barang pakai mata uang asing terus lo kerepotan gak sih? Gue sering tuh kayak gitu. Gue sering. Apalagi kalau di luar tuh kan kita nggak tau ya. Maksudnya kita lupa ini berapa gitu loh. Gue sebelnya bukan sebel sih, kayak karena nggak terbiasa itu ya. Kalau di Indonesia kan 5.000 tuh ya kertas gitu. Ini tuh di luar 50.000 sama harganya dengan 50.000 di Indonesia itu tuh koin. Jadi gue beli makanan yang harga 70.000. Wait a minute. Kayak jatuhnya kayak bentar ya mas gitu, kayak lagi nyisain duit yang sisa-sisa di dompet gua gitu. Sedih kayak gini. Tuh nenek cepak di belakang. Cepetan enggak? Anak saya mau marah nih sama ibu-ibu yang motong rambut saya tadi tuh. Gitu. Jadi kayak ribet banget. Gue nggak suka gitu pakai koin-koin gitu, ribet banget. Yang paling nyebelin tuh kadang kalau ada duit sisa dari luar negeri dan sisanya tuh nanggung. Ya. Lo mau ke money changer juga kayak betul. Nggak terlalu gede gitu. Lo simpan di dompet takutnya hilang. Jadi kayak sayang aja. Duit itu ada di dompet mata uang asing ini. Betul. Mau koleksi juga kayak ngapain ya gitu. Gue koleksi ini gitu. Gue tuh lagi mau koleksi uang sebenarnya. Koleksi uang? Itu jatuhnya nabung gak sih? Ada loh istilahnya namanya nabung. Ada bahasa Indonesianya. Gue nggak tahu, tiba-tiba gue dapet inspirasi dari mana, karena gue lagi pengen koleksi mata uang yang tahun kelahiran gue, yang keluarnya di tahun kelahiran gue. Lu kelahiran berapa Bang Radit? 84. Jadi lu mau nyari duit yang kelahiran 84 diciptakan. Yang beredar di tahun 84. Iya, beredar tahun 84. Buat koleksi aja. Caranya gimana nyarinya? Ya nggak tahu gitu. Gue lagi pengen. Ya kan gue boleh punya mimpi ya. Iya, punya cita-cita kan boleh. Benar. pengen gitu. Oke. Tapi ya dengan Livin by Mandiri ini untuk urusan transaksi di luar negeri kan juga jadi gampang ya. Sangat. Yang gue suka tuh tampilannya aplikasinya simple. Jadi memudahkan kita nemuin semua fitur yang mau digunain. Dari urusan banking sampai lifestyle tuh ada di situ semua. Transaksi juga jadi makin gampang. Kalau buat yang di rumah juga, ini salah satu fitur yang paling berguna. Ada yang namanya tabungan multi currency. Jadi kita bisa buka tabungan dalam 14 mata uang asing kapan aja langsung dari aplikasi. Misalnya Kristo pengen liburan lagi ke Jepang, itu bisa pakai rekening yen. Oh. Iya, ada di situ bro. Jadi bisa diatur lewat aplikasi Livin by Mandiri 24 jam. Asik. Yoi. Tabungan multi currency ini bisa dikoneksikan ke kartu Mandiri debit Visa. Jadi bisa langsung dipakai buat transaksi dan tarik tunai di ATM luar negeri tanpa kena biaya konversi. Jadi praktis banget. Praktis sih. Soal ATM tuh juga tuh. Nyari ATM susah banget di luar negeri. Asli. Iya kan? Gue bingung kenapa susah ya? Nggak tahu deh, karena kita nggak familiar kali ya sama itunya ya, sama negaranya atau lokasinya. Nanya orang juga sekarang banyak yang cashless kan. Jadi nanya orang juga mungkin nggak selalu ada orang yang tahu kan. Benar. Gue pernah muter-muter berapa lama di waktu gue lagi liburan juga tuh sama keluarga gue. Negara mana? Waktu itu 2 tahun yang lalu kita ke Sydney ya. Waktu itu ya. Iya sempat ke Sydney juga. Waktu itu di London juga. Ya kan, ingat gak lo yang pas kita ke London? Di London dan di Sydney susah nyari ATM? Ya karena kita gak ngerti. Gak tahu cara nyarinya dan lain-lain gitu. Jadi buat yang ketika ke luar negeri suka bingung nyari ATM, pakai ATM pun juga gak mau kena biaya konversi, pakai Livin by Mandiri gak perlu lagi bingung nyari ATM karena bisa langsung transaksi dan motong. Kalau di Eropa tuh langsung motong di rekening euronya, kalau di Jepang ya langsung dari rekening yennya. Oh nice. Nah kalau mau transaksi yang lebih cepat ada fitur tap to pay. Jadi tinggal tap pakai smartphone bisa langsung bayar. Fitur ini udah bisa dipakai di Android yang ada NFC-nya. Nah buat yang sering transfer falas, Livin by Mandiri juga bisa. Biaya terjangkau, kurs yang murah dan uangnya bisa langsung diterima. Bisa kirim USD ke negara mana aja, nggak cuman ke Amerika. Bisa tuh kayak gitu. Karena sering ada kebutuhan buat transfer uang duluan ke negara tujuan tuh kadang-kadang tuh. Kayak misalnya lo mau liburan ke Eropa terus bayar penginapan di sana. Betul. Kan juga bingung kan? Benar. Apa gua harus
kontak bank sana atau deposit lewat apa. Kadang nggak semuanya tuh bisa pakai kartu kredit juga soalnya. Bener. Ada beberapa hotel yang kayak gitu, susah. Benar. Nah, jadi bisa juga pakai Livin by Mandiri karena untuk urusan banking sama lifestyle mulai dari simpan, tarik sampai transfer bisa dikelola langsung dari Livin by Mandiri, gampang, cepat dan praktis. Asik. Gokil nih memang Livin by Mandiri nih. Minum dulu ah. Wih. Oh iya ada juga di situ ya. Oh, lurus tuh kayaknya. Kita buka di produk Anda, tinggal ke bawah aja ada tabungan baru. Terus ke tabungan falas, bisa buka sekarang. Nah di sini ada banyak bro, ada macam-macam. Ada 14 tuh. Ada 14, sampai ada Thaibat segala lagi. Gue tuh dulu sering banget ke Thailand nih, berguna banget nih. Kalau kesana lagi bisa pakai nih gue nih. Wah enak ya. Lo terakhir ke Thailand ngapain? Apa namanya, konsernya Bruno Mars. Oh, gue udah gak sabar. Gue pengen, kita ada rencana ke Thailand lagi kan. Gue pengen mandi air panas. Gue di Sukhumvit ada pemandian umum. Gue emang di rumah lu gak ada mandi air panas? Kayaknya ada deh kalau rumahnya begitu. 7 kolam air panas. 7 kolam air panas? Dengan suhu yang beda-beda. Hah? Iya di Ini beneran? Beneran. Onsen. Oke. 7 maksudnya gimana sih? Ada banyak kolam air panas, suhunya beda-beda. Ada yang dari yang panas sebeda apa banget. sih suhunya? Kalau harus sampai 7 nih. Iya emang beda-beda tipis-tipis gitu. Aduh, serius gue. tipis. Nah, aneh banget ya. Serius gue. Ini 31, 32. Oh, 3. Oh, bener lagi. Bener lagi. Oh, beneran. Bener. Dah, beneran. Ya gak coba tahu emang kayak gitu. Oh, gitu. Ada terus bisa ada bak yang di luar boleh rendaman di situ. Aduh, seru. Kok definisi seru lu dari tadi gue menarik banget ini orang ya. Definisi serunya agak menarik nih, Tapi gue penasaran deh, sorry potong dikit. Lu cerita tadi ke gue kan kayak seru banget ya, ada 7 kolam yang suhunya beda-beda. Lu cerita ke istri, respon dia apa? Kan gue ngajak dia ke sana. Iya, tapi dianya? Dia nggak kayak 31 nggak gitu sih. Iya betul. Tapi dia excited gak? Nggak terlalu excited sih, nggak se-excited gue. Oh iya? Nah kalau udah kayak gitu, udah mau buka yang mana, tinggal connect sama Mandiri Debit Visa. Konekin ke sini, ke tadi, lalu langsung keluar. Ini aktivasi berhasil, rekening falasnya, ini ada 2 yang kita buka. Tinggal pakai Mandiri Debit Visa pas lagi kemana-mana. Wah enak ya. Iya lagi makan apa segala. Gitu. Lagi makan. Nanti aja bayarnya Pak, gak apa-apa. Apa? Gitu. Kalau keluar negeri masuk ke Money Changer. Ya. What can I help you? You cannot help me. Asik. Jadi pas dia lagi marah-marah. Keluar lagi. What you want? I don't want. Iya, itu keluar lagi. Buang waktu semua orang. Nah, kalau ini contoh tampilan tap to pay-nya. Kalau misalnya lagi di restoran atau di transportasi atau di mana, tinggal tap aja langsung kepotong di rekening falas yang kita punya. Wih, jadi kayak di film-film gitu ya pakai HP. Iya, simple banget ya sekarang. Wow. I'm so amazed. Nggak, tapi keren kayak di film-film beneran kan? Bener, di iya. film-film gitu kan? Iya bener. Thank you very much. Cung, ganti scene. Gitu. Biasanya gitu. Film apa tuh ya? Ada ya? Ada film onsen. Iya. Habis itu dia buka baju. Ada. 7 kolam yang berbeda. 7 kolam yang berbeda. I can pay this with my phone. Gitu. Dia sambil gitu. Sambil gini dong. Jadi sambil gini kan? Sambil gini. Iya. I can pay this with my phone. Gitu dia. Nah, gue ternyata juga tahu lo itu punya kebiasaan yang sama kayak gue. Yaitu? Di mobil gak suka denger musik. Hah? Oh lu juga? Iya. Wah keren Bang Radit. Iya. Banyak orang bilang gue aneh. Kenapa? Kalau lu kenapa? Suka biar gampang ngelamun aja. Dan kalau ada musik ngeganggu gue ngelamun. Tuh kan. Iya kan? Iya. Lu juga kayak gitu? Parah. Gue gak suka dengerin musik. Gue pernah ceritain ini juga sih. Gue tuh sampai pas ngedeketin istri gue. Dulu pas masih pacaran. Pas PDKT. Gue tuh dengerin musik supaya dikira normal. Oke. Jadi gue play musik supaya kayak aku adalah orang Jakarta yang mencari uang gitu. Kayak lagi nyetir aja gitu kan ya. Soalnya kalau indahnya Sudirman gitu loh. Soalnya kalau lo ngajak cewek masuk mobil terus gak ada musiknya diem-diem. Kayak mau dibunuh. Iya kayak psikopat kan. Persoalannya kita mau kemana? Ikutin aja aku. Iya. Gak ada musiknya kan? Iya.
Masalahnya gue gak mikir sampai situ. Oh. Pas ngajak Anissa kayak gitu gue. Oh terus dia kayak gitu gak? Dia gitu gak? Iya lagi. Terus dia pernah nanya gak? Kamu gak mau muter musik gitu? Akhirnya. Terus lu gini, diam. Aku sedang berpikir. Wanita gila. Hentikan omong kosong ini. Gitu gak? Karena lu lagi berpikir, lu lagi di apa? Kolosal gitu, drama kolosal. Bener. Lagi naik kuda gitu. Oh, kuda. Naik kuda. Gitu. Oh itu kuda. Itu elang. Gitu, ada singa gitu kan. Lagi naik kayak orang gitu. ngorok ya singanya. Iya sih. Kayak sleep apnea ya. Iya. Kurang perfect tadi. Tapi ya makanya si Anissa itu gue baru sadar ketika gue ngajak dia jalan udah beberapa kali. Ada satu karena lo ngomong ini gue baru inget sekarang. Ada satu momen di mana gue mau ngajakin dia keluar di hari Sabtu pakai mobil aku aja ya, aku yang nyetir. Aduh. Nah itu full musik bro, dari gue jemput dari gue ketemu dia sampai dia selesai ketemu gue. Tapi dia yang nyetir. Dia nyetir. Demi bisa denger musik. Gak tahu, gue nggak tahu. Okay. Mungkin itu motivasi dia kali. Aduh. Dipencet lagi musik, pencet Tapi lagi. Tapi kalau lu berdua dan nggak dengerin musik, lu ngobrol? Apa lu diem? Ya kan kadang ngobrol ada abisnya juga kan. Iya. Apalagi kalau baru kencan pertama kan. Baru awal-awal kan. Ya diem aja. Oke. Iya. Tapi gue paham lagi. Gue pernah dulu, gue tuh suka anxious kalau diem. Kalau lagi ngobrol sama orang, terus diem, gue tuh ada rasa, ini kayaknya kewajiban gue untuk gue yang ngomong deh. Gitu. Jadi kayak kalau diem kayak, gue ngomong apa lagi, gue mau basa-basi apa lagi ya gitu. Tapi kalau udah nyaman, gue diem, itu tuh ya udah. Jadi makin gue udah dekat dan akhirnya mendekati pacaran, gue baru ngeh kalau kita berdua di mobil, pas udah diem, ya udah nggak ada musik, gak ada apa, diem kayak gitu, bisa sejam perjalanan itu diem aja. Nah yang gue lupa kalau kita berdua kayak gitu, karena dia udah mulai terbiasa kan, ada yang nebeng, gue ingetnya gue cuma berdua sama dia. Nah kan sekarang jadinya kayak ada pasangan mau ngebunuh dia yang belakang nih kan, yang nebeng itu kan jadinya kayak ini nggak ada yang mau apa gitu, pasang musik gitu. Tapi kan nggak apa-apa di mobil banyak orang dan tidak berbicara kan. Nah kan, kita tanya penonton di sini nih. Enggak, si Fitri juga nebeng sama gue waktu itu, aman kan? Tuh kan serem, dia bilang serem bang. Iya Fit. Mau nafas aja aku pelan-pelan supaya itu terlalu hening. Jadi kalau mau batuk atau mau nafas jadi. Apalagi sekarang banyak mobil listrik. Masa? Iya, gue juga baru tahu ini kayak orang tuh nggak nyaman ya di hening. Iya. Hening gitu. Gue tuh bahkan ya, gue pernah di titik ini malu sih. Gue agak ya udahlah ya. Gue agak malu menceritakan ini, tapi gue pernah temen gue nebeng. Terus gue lupa ada yang lagi nebeng. Jadi gue lagi asik-asiknya berimajinasi nyetir. Terus gue udah hening, gak ada musik, dia diem doang, gue diem doang, dia main HP. Terus gue kayak, iya. Jadi di sebelah gue ada orang sedang menyetir tanpa musik yang sedang ketawa-ketawa sendiri seperti dia merencanakan pemotongan orang. Aduh gue mau dipotong nih kayaknya gitu. Jadi gue kayak, udah gue itu udah lama banget lagi. Gue ketawa-ketawa sendiri tuh udah agak lama. Terus gue tengok kiri, baru inget ada orang di sebelah saya, baru inget. Tapi buat orang yang nggak ngerti emang aneh. Suka ketawa sendiri, ngomong sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Gue pas awal-awal nikah pun juga kayak gitu. Jadi di kamar mandi kan gue suka ngomong sendiri tuh. Terus si Anissa udah mirip banget sama gue ya, ternyata kita mirip ya. Makanya. Lu relate banget sih sama karakter yang ditinggal meninggal itu sih. Itu interpretasi gue terhadap apa yang gue jalani. Ya itu suka ngomong sendiri, tapi makanya gue bikinnya Breaking the Fourth Wall kan, ngomongnya penonton. Tapi kalau orang lihat dari luar, dia lagi ngomong sendiri. Ya anyway kayak gitu. Iya. Kayak gue suka banget ketiap kali ketemu orang yang kayak gitu, karena akhirnya gue ketemu orang yang tidak melihat apa yang gue lakukan aneh. Karena dulu gue pernah gue dulu pas kuliah bang, gue satu apartemen bertiga biar murah, apartemen studio 3 orang. Terus gue tuh ternyata suka nggak sadar kalau di kamar apartemen sendiri gue tuh suka ngomong sendiri. Oke. Nah, anjir gue malu banget lagi cerita ini. Gue pernah jadi sedang berimajinasi. Gue kan dulu kuliah film, jadi suka bikin premis apa ya buat film pendek gue, buat tugas gitu. Nah gue tuh kadang suka keterusan bikin premis, ngayal, jadinya
memperagakan film itu dari awal film sampai filmnya selesai. Oke. Jadi sebanyak karakter itu. Kamu jangan begitu ya. Iya, saya akan janji berubah gitu. Misalnya kayak gitu, tapi panjang tuh. Nah, gue di depan kaca kayak gitu. Hentikan semua ini. Ini semua omong kosong. Kamu yang kosong. Kosong. Anak mana bagai tua, anak muda, gitu kan. Nah yang gue gak sadar, gue kayak gitu 20 menit. Ternyata teman sekamar gue udah pulang dari 20 menit yang lalu. Jadi gue pas udah selesai, gue ngadep belakang, ada teman gue lagi kayak gitu. Terus kayak dan dia ternyata manggilin gue. Jadi gue tuh kalau lagi fokus banget, gue kan? Budek. Iya benar. Jadi hyper fokus kan. Terus pas gue ngadep belakang, dia kayak, lu gak apa-apa Tok? Gue, hah? Aman. Gak apa-apa gue, gak apa-apa. Oke, soalnya gue dari tadi panggilin lu gak jawab-jawab. Gue takut. Lu lagi kayak, mana gak ada musik lagi. Iya, kayak Jim Carrey gitu kayak, gitu kan. Gak ada musik. Enggak sih, gue gak nyampe situ sih. Iya, itu bercanda doang, gue juga enggak. Apa? Jadi gue tuh suka makan sushi. Kayaknya lu harus main game juga sih. Lu main game gak? Enggak, gue nggak bisa enjoy main game. Karena setiap berapa lama, setelah sekian lama, gue nemuin patternnya, bosan langsung. Oh, mungkin lo nggak main game yang untuk menciptakan dunia di game itu. Nah, dulu gue suka main game yang kayak gitu-gitu, The Sims, Sims, Roller Coaster Tycoon, gitu-gitu tuh gue masih enjoy. Masih enjoy? Enjoy. Sekarang gila Pak, gue makanya karena gue nyaman hidup di dalam imajinasi gue, makanya gue suka main game yang gue bisa hidup di sana. Kayak main game apa yang kayak gitu? Oh banyak Pak, Stardew Valley. Gue punya istri di situ. Pematung dari kota namanya Lea. Oh, lu udah punya kehidupan lain di situ? Iya, anak gue satu. Kayak Ready Player One. Iya benar. Oh gitu. Tadinya gue mau jadi. KPR-nya berapa tahun? KPR berapa tahun di situ? Dikasih kakek gue peternakannya. Oh baik ya kakeknya di situ ya. Gue kerja di kota, kakek gue ngasih peternakannya, gue ngurusin. Jadi gue orang kota. Tapi orang di kota kerja sebagai? Orang kantoran. Oh, admin kali ya, admin. Mungkin ya. Gue ada satu cewek yang gue suka, blonde gitu, rambut pirang, namanya Heli. Padahal lu udah punya istri? Belum. Oh, itu gue masih jomblo pada itu. Oh. Terus gue deketin dia, gue mau kasih kado bro. Cuma ngasih kado doang. Tapi? Pas gue ngelewatin dia gak gubris gue, dia main ngelewatin doang. Terus dia bilang gini, bau apa ya? Gue dibilang bau aja. Di game itu? Di game yang harusnya tidak ada bau itu? Iya. Dia ngomong bau apa ya? Oh gue patah hati gue. Senggak mandi itu lah sampai bau lu nyampe ke game itu? Ya kan gue berternak bro. Bercocok tanam. Baru nanam. Ya ampun. Gue patah hati. Nah tapi itu orang beneran atau komputer? Orang online lain? Oh itu komputer. Ternyata ini jauh lebih sedih dari yang gue bayangkan. Oke. Komputer. Oke. Akhirnya gue nemu ada di bawah farm gue itu ada satu rumah kecil. Di bawah farm? Iya ini kan di selatan farm gue. Oh gue kira di bawah tanah gitu. Oke. Gue mampir ke sana ada patung bagus. Terus gue cari tahu ternyata yang punya namanya Lea. Nah Lea itu sama kayak gue. Kita dari kota juga dan kita bosan sama kehidupan kota. Pengen nyari kehidupan yang lebih sederhana. Akhirnya gue jadiannya sama dia bro. Sama dia. Terus kita lagi piknik di bawah. Kenapa lo gitu? Kita lagi piknik di bawah pohon. Mantan pacarnya datang. Dia pernah tinggal satu apartemen sama dia. Gue disuruh jauhin bro. Dia mau dorong gue. Sebelum kita lanjut, mantan pacarnya ini adalah pemain online di luar sana atau komputer juga? Apa nih? Semua komputer. Oh gitu. Iya. Terus dia mau dorong gue. Si Lea belain gue. Dia nabok si cowok itu. Terus gue kayak, oh bisa diandelin nih cewek gitu. Ngerti gue. Oh ini calon istri yang baik ya. Akhirnya udah gue punya peternakan. Udah jalan 8-9 tahun lah peternakan gue sekarang. Pembicaraan yang aneh banget ini. Enggak maksud gue. Iya. Lu mungkin suka yang kayak gitu. Mungkin kali karena ya. Lu belum kayak gue harus cobain dulu kali ya. Karena kan lu suka ngomong sendiri, gue juga. Lu suka gak dengerin musik. Iya. Makanya gue relate banget pas lu bikin konten D&D. Gue suka banget main D&D. Karena lu main D&D? Main. Kita harus main bareng berarti. Ayo. Seru banget. Please ajakin gue please. Wah itu seru banget D&D. Gue main D&D tuh karakter gue adalah impersonator di D&D.
Karakternya impersonator. Jadi karakter gue tuh suka berhayal ceritanya. Jadi pahlawan yang kalau misalnya nih karakter gue pernah mau dihajar masyarakat. Wah, terus gue roll the dice, gue bilang saya adalah Guardians of the Galaxy gitu. Oke, pura-pura. Pura-pura. Nah itu karakter gue sering kayak gitu. Kelasnya Bard berarti. Gue nggak ingat lagi. Udah lama ini udah. Karena udah lama gue nggak main lagi. Oke. Gitu dan ya udah pokoknya udah pause lah gue main itu karena susah nemu waktunya juga kan. Iya. Kan kita harus ketemu bareng-bareng gitu. Iya, musuh D&D nomor 1 tuh waktu sih. Iya, Karena lu harus janjian kan. Iya, benar. Oke, Seru nah banget. buat lu apa nextnya? Lu ada project apa yang lu lagi lakuin? Nextnya gue lagi mau syuting film. Oh, lu mau syuting film lagi, lu direct sendiri Enggak, lagi? ini syuting film gue main acting. Oh main. Filmnya siapa belum boleh tahu tuh? Belum bisa dikasih tahu. Oh, lo lebih seneng ngedirect atau? Ngedirect. Oh, lebih seneng ngedirect. Ngedirect. Oke, nah ini ada pertanyaan dari YouTube membership gue nih. Pas tahu lo mau datang nih, gue tanyain ke lu ya. Oke, siap. Pertama-tama, buset, banyak juga nih. Ini yang paling panjang deh, dari Acan nih. Oh, dia kayaknya nonton Ting Ning nih. First of all, props banget buat debut segila ini. Terima kasih. Lu dan istri ngedirect, ngisi ADR, emang ya? Ngisi ADR juga? Ngisi ADR suara. Direct recording. Enggak juga Oh, enggak ya? full sih, tapi ada beberapa. Animating sendiri ya? Enggak, tapi inspirednya dari istri. Jadi istri bikin konsep artnya terus dilempar ke animator ya. Oke, bla bla bla. Nulis lagunya juga? Iya, nulis lagu gue. Yang- Bareng sama Mawar juga, Mawar De Jong. Oke. Pertanyaannya, di set pasti banyak rintangan yang bikin vision awal jadi ke challenge. Gimana cara ngehandle itu semua biar sesuai bayangan? Menarik. Kalau gue tuh suka banget problem solving. Kayak dari kecil gue terbiasa untuk dikasih problem, terus diminta gue yang nge-solve dari Oke. bokap. Oke. Gitu. Jadi kalau ada problem di lapangan, buat gue malah jadi sebuah game kayak sebuah puzzle yang harus gue selesaikan gitu. Makanya gue suka main board game kan. Nah, jadi untuk menyelesaikan tantangan itu satu yang pasti kepala dingin. Karena gue selalu percaya bahwa gue ngomel-ngomel sendiri kepala tuh Nggak akan ini. ngeruwetin. Oke. Walaupun valid perasaannya, tapi ngomel-ngomel di kepalanya yang gue kurangi gitu. Oke. Terus yang kedua adalah mengerti bahwa lu nggak sendirian. Oke. Apalagi di film kan, kru itu banyak. Ada tim ya? Iya, ada tim itu. Terus ngobrol sih yang ketiga. Karena kadang seringnya adalah saat ngobrol sama kru kayak solusi gue ini, solusi dari lu apa gitu. Kadang ada teknis-teknis yang gue nggak nyampe di kepala, tapi karena para kru ini udah lebih jago dari gue, solusinya dari mereka gitu. Oke. Dia nanya, ada beberapa pertanyaan lagi sih. Cuma kita ke yang lain aja biar yang lain juga kebagian. Ilham RMD, lebih susah perform stand up comedy atau ngedirect film? Lebih suka ngedirect, lebih susah ngedirect sih, jauh. Jauh ya? Jauh. Tapi stand up juga susah banget. Oh. Stand up tuh susah menahan asam lambung. Oh iya, karena naik terus tuh. Parah. Pas sebelum naik tuh biasanya gue pasti muntah. Oh iya? Udah pasti muntah gue sebelum naik stand up. Oke. Either sebelum atau sesudahnya muntahnya. Jadi misalnya sebelumnya udah naik asam lambung, setelah stand up selesai thank you semuanya, turun muntah bisa juga. Astaga. Dan Tapi itu lu nggak begitu bisa banding. naik, lu gak mikirin apapun ya? Begitu naik itu semua lupa tuh ya? Begitu Asam lambung lah, naik, inilah. asam lambungnya lupa. Kayaknya karena adrenalin kan. Jadinya itu ngilangin itu semua. Jadi pas turun adrenalinnya turun baru sadar lagi. Oke. Nah terakhir dari Van Kodok. Dari beberapa impersonation yang sudah di Master E, ada pengalaman seru gak pas ketemu orang-orang yang sudah di impersonate? Ada rencana nambah portofolio gak untuk ini? Pernah gak orang yang lo impersonate ketemu langsung terus lo mainin atau apa? Gua pernah ketemu sama Chris Hemsworth. Terus gue impersonate dia di depan dia. Oh iya? Terus dia bilang? Panda gitu. Ternyata dia orang Indo. Panda. Enggak. Dia bilang, ya obviously bercanda tapi dia bilang, lu lebih mirip gue daripada gue katanya gitu. Lucu aja. Tapi seneng banget hari itu gue kayak, ini aneh banget rasanya gue bisa impersonate Chris Hemsworth di depan orangnya itu sendiri. Sama ini niruin suara Pak Jokowi depan Pak Jokowi juga pernah gue. Oh pernah? Pernah, awkward banget itu. Karena dia gak bilang itu, gak bilang Bukan. kamu lebih mirip saya. Enggak. Lebih ke gara-gara hari itu saking gue deg-degannya. Jadi ruangan itu gak cuma Pak Jokowi doang. Jadi rame banget ada orang-orang. Ini tahun kayak 2020 apa 2021 gitu gue lupa. Itu rame orang-orang. Dan tiba-tiba gue diajak sama Vijay Daniel. Hari itu
gue nggak siap, gue deg-degan, suara gue tuh jadi cracking. Jadi dari semua percobaan saya niruin suara Pak Jokowi, gue nggak mirip sama Pak Jokowi di hari itu, aneh banget. Jadi jatuhnya cringe doang. Jadi kayak Vejanil berdiri, iya saya hari ini bawa teman yang bisa niruin suara bapak. Kita langsung saja kasih saja mic-nya ke orangnya gitu. Terus kayak gue, ya selamat sore, wah nggak mirip hari itu nggak mirip. Rasanya itu kayak ngebom stand up dikali 10. Karena Pak Jokowi cuma ngeliatin kayak. Terus yang bikin awkwardnya lagi, depan gue ada cewek, ibu-ibu gitu, dia ngadep belakang. Terus kayak, nggak mirip ya? Nggak mirip. Terus gue udah kayak, gue kayak mau teriak kayak, keluarkan aku dari sini, tolong gitu. Boleh gak disupport ya, minimal gak usah diomongin gak sih? Iya gitu. Apa sih? Bu boleh gak? Ibu yang 10 tahun lu teriak 100 juta kan? Ibu kan? Kamu kan? Ngaku kamu. Kamu emang pengen caper aja kan kamu kerjaannya. Udah 100 juta ternyata cuma 1 juta. Sekarang ngomongin saya gak mirip Pak Jokowi. Nenek-nenek itu ya. Iya ternyata dia. Money changer. Oh itu malu banget gue, parah. Iya. Gue kalau inget lagi merinding lagi gue. Iya. Gitulah. Ada rencana ini lagi menseriusi impersonation lagi, nambah portonya lagi. Gua rencana menseriusi film sih, ngedirect atau menulis. Jadi atau chapter lo yang baru inilah ya. Lo mulainya dari ini sekarang gitu. Iya, kayaknya gue menemukan bahwa memang dari kecil cita-cita gua itu menjadi sutradara, dan saat gua menjalani itu secapek apapun itu, Fun ya. gue terlalu mencintainya sampai rasanya capeknya tuh nggak ada apa-apa dibandingkan rewardnya gitu. Oke. Terakhir mau liburan kemana? Ada rencana lagi? Wah seru banget. Apa? Gue mau liburan ke UK buat nonton Spirited Away atau My Neighborhood Totoro live. Oke, Ghibli. Iya Ghibli yang live. Oh. Jadi kayak musical, kayak teater gitu, teater play tapi Ghibli. Itu gue pengen banget tuh, cita-cita gue banget tuh. Itu berarti udah rencana? Udah rencana. Udah tahu tanggalnya? Pokoknya antara November sampai Maret 2026 itu mereka masih ngeplay. Jadi antara itu gue pengen berangkat sih. Oke. Nah sekarang gak usah takut lagi kan? Karena Live In by Mandiri. That's right. Iya, tinggal download aja. Kalau ada yang belum nyobain tinggal di-download terus buka rekening Mandiri. Yes. Thank you Kristo udah main kesini. Terima kasih semuanya. Yuk.